semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Teman-teman semua, perkenalkan nama gua Hengki, dan pada video kali ini gua akan sharing ke teman-teman semua adalah bagaimana mengatur keuangan untuk seorang karyawan. So, kenapa gua pengen banget sharing masalah keuangan? Tentunya gua lihat baik banget teman-teman semua atau mungkin teman-teman kita yang dulu mungkin sebelum ada corona atau masa pandemi Covid ini lemburan banyak atau uang tambahan banyak sehingga hidupannya santai, apa-apa tinggal nunjuk itu semua selesai. Nah, saat ini kita dituntut lebih kreatif lagi bagaimana menggunakan keuangan kita seminim mungkin. Enggak, tuh teman, banyak juga di antara teman-teman kaget kenapa ketika harus menjalani dengan keuangan dengan apa adanya atau yang mengandalkan ya gaji pokoknya aja itu pusing. Kenapa? Mungkin yang dulu hidup poya-poya tinggal semuanya serba enak, sekarang semua harus dipikir-pikir 2 kali sampai 3 kali setiap mau mengeluarkan uang. Teman-teman semua ya. Dan nggak banyak juga keluarga kita atau istri-istrinya atau anaknya yang mungkin yang dulu semua serba enak sekarang serba harus lebih irit lagi untuk apa? Mengencangkan ikat pinggangnya untuk pengeluarannya, ya kan? Banyak juga yang keluarganya yang mungkin stres atau mungkin pusing untuk mengatur keuangannya. Kenapa? Mungkin dulu pengeluarannya banyak, sekarang harus seminim mungkin. Nah, teman-teman semua. Nah, izinkan gue pada kali video ini untuk sharing ke teman-teman semua untuk mengatur keuangannya ya untuk seorang karyawan. Sekarang kenapa? Sangat penting, apalagi kalau gajinya adalah hanya mengandalkan suaminya yang seorang karyawan tetap saja di perusahaan. Nah, susah banget ya. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan untuk mengatur keuangan biar selama 1 bulan stabil adalah pertama adalah teman-teman semua, buatlah sebuah anggaran selama 1 bulan untuk teman-teman lakukan. Teman-teman semua, di dalam anggaran itu teman-teman lakukan. Silakan teman-teman semua di list hal-hal atau kebutuhan selama 1 bulan. Nah, saran gua adalah ketika teman-teman membuat anggaran selama 1 bulan, yang paling penting adalah utamakan hal-hal yang paling utama untuk pengeluaran. Contohnya adalah bayar kos-kosan. Penting banget teman-teman semua. Kalau teman-teman nggak bayar kosan, mungkin nggak bisa tinggal. Itu 1. 2, dengan buat makan. Coba kalau nggak dianggarin sama buat makan, mungkin makannya poya-poya itu atau mungkin enak-enak, taunya tanggal 5 sampai akhir bulan Indomie terus teman-teman semua. Jangan seperti itu teman-teman semua. Sakit teman-teman semua, perlu dibayar teman-teman semua ya. Nah, terus ya, tempat tinggal, makanan, terus yang ketiga adalah utang. Kenapa utang harus dibayar teman-teman? Kalau utang nggak dibayar, mungkin kita akan mendapatkan masalah. Betul nggak? Betul teman-teman semua. Contoh, motor kita nggak bayar kreditnya ditarik sama leasing, mobil sama ya kan, rumah nggak bayar atau teman punya rumah cicilannya nggak bayar sama 3 bulan, rumah disita, rugi. Listrik nggak bayar, disegel, air nggak bayar, nggak bisa mandi teman semua itu harus diutamakan teman-teman semua. Nah, 3 hal teman-teman semua harus bisa melakukan hal utama apa yang harus dilakukan tadi. Ya, kalau saran gue yang utama tadi, tempat tinggal, utang, dan makanan. Itu paling penting teman-teman semua. Yang keempat adalah dianggarin teman-teman apa? Selama 1 bulan teman-teman itu menggunakan transportasi apa? Umum atau pribadi. Dianggarin teman-teman semua biar hemat selama 1 bulan teman-teman semua. Terus kebutuhan pokok selama 1 bulan, alat mandi atau mungkin ya selama 1 bulan teman-teman semua. Itu semua di list teman-teman semua. Kenapa? Buatlah sedetail mungkin biar apa? Biar semakin detail teman-teman menganggarannya, semakin mudah buat teman-teman mengatur keuangannya. Ingat teman-teman semua, kalau teman-teman sudah membuat anggarannya, usahakan buatlah seminim mungkin teman-teman semua. Nah, kalau sebagai sebuah anggaran yang paling penting tadi teman ya, bayaran yang paling utama yang harus diutamakan. Itu adalah saran gua buat teman-teman semua ketika teman-teman membuat sebuah anggaran. Oke, itu yang pertama teman-teman semua. Nah, yang kedua ya, buat seorang karyawan yang mungkin cuek, yang mungkin dulu masa bodoh atau bodoh amat, sekarang coba teman-teman pikirkan ya. Ini yang paling penting adalah teman-teman tadi, belajar buat menginvestasi keuangan dari gaji teman-teman semua, entah itu mau emas atau rumah atau tanah, investasi.
Nah, ketika teman-teman belajar investasi, belajarlah buat menunggu atau sabar. Kenapa? Kalau teman-teman investasi, itu bukan waktu 1 bulan atau 2 bulan, minimal 3 tahun sampai 5 tahun. Kenapa? Investasi sama kayak teman kayak nabung, oke? Nah, mungkin teman-teman juga yang mungkin nggak pernah nabung, belajar buat nabung. Kenapa? Kita nggak tahu masa-masa akan datang, kita nggak tahu masa-masa yang akan mungkin 2 menit kemudian, kita nggak tahu hal apa aja bisa terjadi sama kita. Apalagi ya, kita adalah seorang karyawan. Mungkin belum karyawan atau kontrak, siap kapanpun akan dilepas sama perusahaannya. Nah, itu juga teman harus pikirkan ya. Mungkin gajinya 8 juta atau 10 juta, pikirkan teman-teman semua. Belajarlah berinvestasi. Nah, untuk investasi teman-teman semua jangan melakukan untuk yang bergerak atau investasi mobil. Lihat teman-teman semua, mobil itu atau kendaraan itu teman-teman semua awalnya beli mahal, lama-lama akan turun teman-teman semua. Investasilah uang teman-teman di tempat-tempat yang dimana yang mungkin akan naik. Tadi bilang emas, tanah, ya kan teman-teman semua bisa, atau sawah teman-teman semua bisa teman-teman lakukan. Karena teman-teman semua, investasi yang kedua ini teman-teman jangan teman-teman abaikan. Oke, karena apa? Belajarlah buat menabung atau investasi buat diri teman-teman di masa datang atau di masa akan datang, tepatnya susah banget ya teman-teman. Itu teman-teman semua. Itu yang kedua teman-teman semua. Nah, yang ketiga nih teman-teman semua, ini yang paling penting dan mungkin sangat susah buat teman-teman lupa atau lakukan. Apa? Ketika teman-teman mengalami kesulitan keuangannya, teman-teman, saran gua adalah jangan pernah kalian untuk berhutang. Titik itu. Kenapa? Ketika teman-teman berhutang, ingat selesai hanya awalnya aja. Ending akhirnya susah juga. Maka makin susah. Kenapa? Ada bunganya, ya kan? Jangan pernah berhutang. Kalaupun kalian menerima gaji kalian mungkin kecil, ya nggak apa-apa, jalanin aja teman. Jangan pernah berhutang. Kalau teman-teman mungkin dulu ngerasa uangnya banyak, ketika sedikit, sekarang harus gimana biar banyak terus hutang. Nyusahin teman-teman semua. Ingat, kesenangannya hanya sementara. Sisanya adalah susah. Kenapa? Harus dicicil, teman-teman semua. Ya. Kalaupun saran gua buat teman-teman yang pengen berhutang, pikirkan baik-baik, kecuali memang keadaannya sangat mendesak. Boleh, tapi carilah yang mungkin, kalau saran gua adalah bunganya yang mungkin kecil. Kan sekarang teman-teman bisa banyak nih, bisa lihat atau bisa cari peminjaman utang yang mungkin yang bunganya sangat kecil teman-teman semua. Kalau nggak mau nggak ada bunga, mungkin bisa pinjam ke saudaranya, ya kan, atau pamannya atau adiknya atau mungkin masih kerabat keluarganya. Kenapa? Usahakan tidak ada bunga kalaupun pengen banget untuk berhutang teman-teman semua. Nah, ingat teman-teman semua, hutang itu hanya awalnya aja yang sangat membantu, tapi endingnya akan menyusahkan kita semua teman-teman semua. Nah, seorang karyawan itu sangat penting untuk mengatur keuangannya. Jangan sampai lengah, walaupun hanya sedikit gajinya, walaupun hanya sedikit pendapatannya tapi lakukanlah sebaik mungkin untuk mengatur keuangannya. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya bantu, yang saya sharing ke teman-teman semua. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau video ini bermanfaat, boleh di-sharing ke teman-teman. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Ya, saya Hengki teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.